tidak henti-hentinya mengucap syukur untuk semua limpah rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami menyerahkan kepada Tuhan segala yang ingin kami kerjakan ini, sehingga dalam doa malam hari ini, baik ketika kami memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan maupun melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, Saudara, dalam doa malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan melanjutkan ini dalam seminggu ini kita merenungkan soal salib, Saudara ya. Jadi kalau sekarang ini cukup ramai kembali dibicarakan tentang salib. Nah, ini jangan sampai kita umat Kristiani malah tidak mengerti tentang salib. Nah, oleh karena itu seingat saya ini sudah yang ke-6 kalinya ya kita merenungkan tentang salib, mulai dari istilah salib itu sendiri. Salib itu ternyata adalah alat pembunuh ya untuk menghukum, dan itu cara menghukum yang sangat-sangat sadis, sangat kejam. Ini yang banyak dipakai di zaman Perjanjian Lama. Itu salib. Lalu apa hubungannya salib dengan kekristenan? Tadinya tidak ada. Tapi ketika Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya, iman Kristiani meyakini betul, karena sudah dengan bukti-bukti konkret yang kita baca dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, itu ternyata karya terbesarnya diselesaikan di atas kayu salib dengan mengorbankan dirinya menebus umat manusia. Maka salib kemudian ada hubungannya dengan kekristenan. Lalu kemarin yang terakhir kita pahami, jadi saudara, kali ini judulnya adalah mencermati istilah kafir ya. Karena ini hubungannya dengan tuduhan bahwa di dalam salib ada jin kafir. Nah, kemarin kita juga sudah meneliti tentang jin kafir itu sendiri ya saudara ya. Nah, nanti akan kita perdalam lagi, dan saudara-saudara sekalian, kita akan melihat kali ini adalah melanjutkan perenungan kita mengenai mulai dari salib ya. Apakah benda yang berupa salib itu memang bisa dirasuki roh jahat? Nah, itu yang kemarin sebelum ini kita renungkan. Jadi kita kemarin meneliti firman Tuhan dan sampai kepada satu kesimpulan bahwa yang harus disembah itu Tuhan. Itu jelas firman-Nya. Tidak boleh menyembah benda apapun yang ada di bumi ini. Nah, sehingga dikaitkan dengan bahwa manusia itu harus menyembah kepada Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budi. Maka kita sampai pada kesimpulan bahwa kalau kita menyenangi, mengasihi, atau menghargai, apalagi menyembah gitu ya, benda-benda selain Tuhan, dan kita dalam menghargai benda itu melebihi Tuhan, maka benda itu sudah jadi berhala buat kita. Termasuk salib. Jadi harap dipahami, salib itu bukan Tuhan. Ya, bahkan patung Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Nah, itu. Jadi yang harus kita sembah bukan benda-benda itu, tetapi Tuhan yang harus kita sembah. Nah, kalau dalam Perjanjian Baru, maka Tuhan itu melalui Roh Kudus sudah bertahta di dalam hati kita masing-masing. Jadi kalau kita menyembah, ya gunakan firman Tuhan saja. Firman Tuhan berkata, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam roh dan kebenaran.
Jadi penyembahannya adalah penyembahan dalam roh, ya. Itu dimensi rohani. Saya rasa hanya orang-orang rohani yang mengerti hal ini. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kita ini umat Kristiani itu paling tidak kalau dibedakan dari sisi ini, kita bisa membedakan menjadi dua, yaitu ada orang Kristen yang bisa disebut manusia rohani, tapi ada orang Kristen yang masih manusia duniawi. Ya, kalau manusia duniawi ini kalau diajak berbicara mengenai hal-hal dimensi kerohanian ini tidak mudeng. Dan memang biasanya tidak peduli. Mulai dari tidak peduli, jadi orang-orang Kristen yang masih berpikiran sebagai manusia duniawi itu tidak akan paham kalau diajak berbicara mengenai manusia rohani. Nah, manusia rohani itu tidak terbantah, bukan berbicara segala sesuatu yang diawang-awang, saudara, yang tidak ada. Ya, dimensi rohani itu nanti akan mempengaruhi dimensi yang jasmani. Ini sudah berkali-kali saudara bisa meneliti di beberapa doa malam kita. Doa malam kita sudah ratusan pokok bahasan yang kita bahas, ya. Itu saya berkali-kali menyatakan bahwa yang rohani itu mempengaruhi yang jasmani. Yang kelihatan di luar ini, apa yang akan kita lakukan ini nanti, itu dipengaruhi apa yang di dalam. Kan begitu. Manusia batiniah ini nanti yang akan menentukan kita mau apa, mau kemana, karakternya seperti apa, itu ditentukan oleh manusia batiniah. Ya, nah itulah manusia rohani itu yang kecenderungannya seperti itu. Nah, mencermati istilah kafir kali ini hubungannya dengan salib. Mari kita membaca lebih dulu dari Matius pasal 5. Karena ini ada hubungannya dengan tuduhan-tuduhan orang, dan sekarang ini yang banyak dibicarakan adalah bagaimana kita bersikap seharusnya semacam itu. Nah, saya ajak saudara membaca dari dokumentasi ucapan Tuhan Yesus Kristus mengenai mengasihi musuh terutama, ya. Jadi nanti kita akan memahami mengenai istilah jin kafir dalam salib ini, ya, mencermati istilah jin kafir dalam salib, tapi hubungannya dengan orang lain yang menuduhkan hal itu, entah disengaja ataupun tidak, tapi buktinya sudah menjadi viral, kan, semacam itu. Nah, itu kita memperhatikan ucapan Tuhan Yesus di Matius pasal 5 ayat 44, saya baca untuk kita sekalian. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ini perintah Tuhan, berat ini perintah ini. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" kata Tuhan Yesus. Kemudian lanjut, kita baca ayat yang ke-48. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Wah, ini firman yang luar biasa. Tapi sekali lagi, mari dalam judul mencermati istilah jin kafir dalam salib. Nah, itu kita akan memahami lebih dahulu tentang penyebutan jin kafir itu sebenarnya merupakan olok-olok atau prinsip yang lahir dari sedemikian bencinya kepada lambang Kristiani itu, karena di samping menyebutkan bahwa ini kalau yang sekarang ini terjadi, bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, maka si pencemooh itu juga menyampaikan harus mengganti lambang palang merah dengan bentuk lambang yang lain, bahkan harus membersihkan segala sesuatu yang berbau hal-hal yang dianggap kafir itu. Dan secara kasar kita yang memiliki iman Kristiani sudah dikategorikan
sama dengan orang kafir atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sebetulnya istilah kafir sendiri sebenarnya ditujukan kepada bangsa yang tidak bersunat di Perjanjian Lama, yaitu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak memiliki aturan dalam hidup mereka, sehingga karakter bangsa itu adalah bangsa yang jahat di mata Tuhan. Kalau pada masa kini mungkin dapat diterapkan pada paham ateis. Makanya kalau ada negara yang ateis, yang tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada, nah itu mungkin pas disebut kafir. Ya, ini kita memahami dulu istilah kafir ini. Tapi sekarang istilah ini mengalami pergeseran. Setiap orang yang tidak sama keyakinan rohaninya dengan yang berbicara itu, lalu yang berbicara itu menyebut kafir. Nah, kalau istilahnya semacam itu, berarti setiap orang yang memiliki keyakinan di dunia ini bisa saling mengkafirkan, kan, seperti itu. Ya. Semestinya umat Kristiani juga bisa. Kalau yang tidak Kristiani berarti umat Kristiani boleh menyebut wah ini kafir nih, tidak mengenal Tuhan seperti Tuhannya umat Kristiani. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan yang ada di kitab suci kita, tidak boleh semacam itu. Kita mengkafirkan orang itu justru dilarang. Benar, ada ayatnya ya. Siapa yang berkata kafir, maka orang itu dinilai tidak berkenan di mata Tuhan, jahat di mata Tuhan malam itu bagi kita umat Kristiani. Jadi jangan berkata mengkafirkan orang, itu tidak boleh di keyakinan Kristiani. Nah, kalau keyakinan orang lain ya itu bukan urusan kita lah. Nah, bahkan firman Tuhan yang kita simak tadi justru kita harus mengasihi musuh. Wah, harus berdoa untuk keselamatan mereka. Ini tidak mudah, saudara. Tapi inilah hukum di Perjanjian Baru, hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya, umat Kristiani itu hukumnya mengasihi, dan ini tidak mudah. Kadang-kadang dicemooh orang untuk guyonan gitu. Ya, kalau umat Kristiani mengasihilah, begitu, untuk guyonan, untuk mencemooh itu. Tapi serius, dalam kita mengasihi, bahkan disuruh mengasihi musuh. Berdoa buat musuh aja beratnya setengah mati, saudara ya. Coba saudara bayangkan, saudara membenci siapa sekarang ini? Ada yang dibenci? Mungkin banyak orang Kristen tidak punya orang yang dibenci. Tapi kalau mendengar orang-orang yang mencemooh kita, menyerang kita, bahkan saya punya dokumentasinya, mari kita bunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan kita gitu. Ada ucapan yang benar-benar seperti itu loh, saudara. Wah, lah kita kalau melihat tampangnya itu terus bagaimana? Lalu kita disuruh oleh Tuhan mendoakan orang itu, bisa enggak? Enggak mudah itu, saudara ya. Saya berkali-kali melayani orang yang punya kebencian terhadap seseorang itu, kalau diminta mendoakan yang membenci itu, waduh, mengucapkan kata untuk memberkati itu berat, ya tidak mudah. Tapi itulah firman Tuhan. Kita tidak boleh membenci musuh kita, ya, tapi justru harus mendoakan baik dan mendoakan untuk keselamatan mereka. Wow, inilah hukum. Jadi luar biasanya Tuhan kita. Tuhan kita itu luar biasa. Ya, kasihnya seperti itu, bahkan kita juga harus meneladani Dia. Bukan untuk menghukum atau mengadili sesama kita, bukan. Nanti di bawah ada ayat-ayat yang akan mendukung hal ini, saya jelaskan buat saudara. Jadi tegasnya umat Kristiani tidak boleh bersikap semaunya sendiri kepada sesamanya, tidak boleh. Jangan asal berbeda dengan keyakinan kita lalu sembarangan menyebut mereka itu adalah orang-orang kafir, itu tidak boleh. Itu memahami istilah kafir, ya. Sekarang kita memahami istilah jin, karena tadi mencermati polemik jin kafir dalam salib. Nah, istilah jin sendiri itu sebetulnya kalau yang kita pahami itu ada beberapa penyebutan. Disebut jin, disebut roh jahat, disebut iblis, disebut setan, itu semuanya sama ya kalau di pemahaman kita. Tapi ada yang membedakan, ada kalangan yang membedakan bahwa jin itu bagian dari setan atau bagian dari iblis. Ya, iblis itu punya anak buah namanya setan, lalu setan itu
masih dibagi-bagi lagi, ada yang namanya jin, ada yang namanya apa, dan sebagainya. Nah, itu istilah-istilah duniawi lah. Tapi yang jelas jin adalah setan. Nah, gitu. Nah, di pemahaman kita itu sangat berbeda. Salah satu bedanya adalah yang saya tahu di keyakinan non-Kristiani itu ada jin baik, ada jin jahat. Itu yang pernah saya pahami dari berita yang saya baca. Jadi ada orang yang dalam pertemuan agamawi itu justru meminta kepada jin baik untuk membantu, gitu, kepada setan baik untuk membantu menenteramkan suasana. Makanya kemudian seringkali ada permintaan untuk menguasai alam dan sebagainya. Saya tidak akan menjelaskan dengan istilah-istilah karena ini cukup peka kalau memakai istilah-istilah itu ya. Tetapi ada jin baik dan jin jahat. Jadi rupanya nanti ada jin baik, jin jahat, ada jin kafir, jin yang tidak kafir, seperti itu. Nah, tapi kalau di keyakinan Kristiani tidak seperti itu. Jin itu ya iblis dan semua setan itu adalah jahat. Setan itu artinya pembunuh. Ya. Di keyakinan kita, setan itu artinya pembunuh. Jadi kalau ada orang yang bersahabat dengan setan, bersahabat dengan pembunuh, ya sudah jelas itu. Nah, justru karena keyakinan itu sesuai dengan firman Tuhan, maka kemarin kita mendapati bukan tidak mungkin kalau di dalam salib itu bisa diselusupi roh jahat. Bisa, kalau kita salah dalam memperlakukan salib, ya toh kemarin itu. Kalau salib sudah dihargai melebihi Tuhan, sudah diberi sujud dan menekuk lutut di hadapannya, wah ini artinya itu menghormati salib itu. Yang kita hormati itu harusnya Tuhan saja, bukan bentuk benda apapun termasuk salib. Nah itu, maka nanti seperti yang kemarin kita cermati, sekarang ini faktanya benda-benda itu ada banyak yang dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan untuk menelikung, untuk membelenggu, untuk memerangkap orang beriman sehingga perasaannya dia menyembah Tuhan, tapi sebetulnya yang ada dalam benda itu yang berkuasa bukan malaikat Tuhan, bukan kuasa Tuhan, tetapi justru roh jahat yang menyamar sebagai malaikat terang. Itu ada ayatnya, saudara. Ya, roh jahat itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Makanya saudara harus hati-hati dan memahami tentang firman Tuhan ini. Nah, hal ini sangat ditentukan dengan anggapan atau perlakuan kita terhadap salib. Jika salah, perlakuan dimungkinkan dapat terjebak dalam perangkap roh penyesat tersebut. Jadi kalau orang lain berkata bahwa di dalam salib itu ada jinnya, dengan pemahaman ini kita jangan buru-buru kebakaran jenggot, jangan buru-buru marah, jangan-jangan memang di situ ada kuasa kegelapan yang tanpa sadar kita yang tidak benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan tidak bisa membedakan, lalu akhirnya menyembah kepada kuasa kegelapan atau memanfaatkan kuasa kegelapan yang ada di dalam benda yang diselusupi kuasa kegelapan. Nah, makanya kalau kita mendengar ucapan itu di salib itu ada jin kafir loh itu. Nah, itu ya kita serap dulu dan kita pahami dulu, ini ucapan kebencian, ucapan olok-olok, atau ucapan untuk memperingatkan kita. Kalau ucapan untuk memperingatkan kita ya berterima kasih, kita harus lebih berhikmat, lebih teliti, lebih berhati-hati dalam mencermati salib ya. Tapi kalau itu ucapan kebencian, itu urusannya yang membenci, tapi kita tidak boleh membenci. Nah, makanya yang berikutnya ini kita akan merenungkan hukum kasih, saudara ya, menghidupi hukum kasih, tepatnya seperti itu. Jadi kalau kita merenungkan, kalau tentang kekristenan itu dimusuhi, dianggap haram menurut versi keyakinan orang-orang yang tidak suka kepada keyakinan Kristiani, maka hal itu tidak usah mengherankan kita.
dan tidak usah membuat kita sedih, tidak usah membuat kita terpengaruh, saudara ya. Tidak usah ditanggapi dengan rasa benci, malah tidak boleh itu. Firman Tuhan tidak berkata semacam itu. Kekristenan itu sudah tidak bisa diterima oleh dunia. Jadi dunia ini membenci Tuhan Yesus Kristus dan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran Tuhan yang kita kenal dengan iman Kristiani sekarang. Iman Kristiani itu sudah tidak bisa diterima sejak zaman iman Kristiani itu ada. Para rasul itu sudah dianiaya hingga menimbulkan pertumpahan darah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, saudara, disalibkan oleh dunia. Yang menyalibkan Tuhan Yesus itu mewakili dunia. Sehingga persis seperti yang dinubuatkan, bahwa bahkan nabi-nabi itu banyak dibunuh oleh umat pilihan Tuhan sendiri. Bahkan ada yang seperti itu. Ya, contohnya Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus dibunuh dengan cara disalibkan. Nah, tetapi Tuhan justru memerintahkan untuk mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Nah, sekali lagi ini kita dalami, justru harus mendoakan mereka dengan rasa belas kasihan di hadapan Tuhan supaya mereka selamat, diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran Tuhan Yesus ini menunjukkan supaya umat Kristiani memiliki jiwa besar. Umat Kristiani memiliki jiwa besar, tidak berpikiran picik, apalagi hanya menghadapi orang-orang yang menghina lambang kekristenan. Jadi kalau saya boleh mengetengahkan, kita itu tidak usah membela Tuhan. Berbeda dengan keyakinan lain yang Tuhannya perlu dibela dengan mengangkat pedang. Siapa yang membela, siapa yang mencemooh Tuhannya diserang, bahkan dibunuh. Gitu. Kalau Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan berkata kita tidak boleh menghakimi. Jadi kalau ada orang yang mencemooh Tuhan kita, biarkan saja Tuhan yang membalas. Tapi kita umatnya, tugas kita adalah mengasihi mereka. Hebat ya. Nah, mari kita bedakan ini, saudara ya. Sementara ada di dunia ini keyakinan yang membela Tuhannya mati-matian, tetapi kita justru dilarang. Tetapi kita diminta kalau Tuhan kita dicemooh orang, apalagi hanya lambang salib yang dicemooh atau dihina gitu. Kita tidak perlu untuk membela salib, kita tidak perlu untuk membela agama, kita tidak perlu untuk membela Tuhan. Justru Tuhan yang harus membela kita, jangan salah. Ya, karena nanti kalimat ini bisa dipelintir ini kalau berkata kita tidak perlu membela agama. Membela yang bagaimana? Kalau membela untuk keselamatan agama itu keliru. Agama itu atau keyakinan kepada Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Kalau itu mau disebut agama, ya saya sebetulnya lebih pas kalau menyebut keimanan kepada Tuhan. Iman Kristiani kita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Injil, kepada penebusan dari Isa Al-Masih itu. Nah, itu yang menyelamatkan kita. Itu kan berarti kita ini diselamatkan kok. Kita kan tidak perlu membela yang menyelamatkan kita toh. Yang menyelamatkan kita itu yang membela kita, begitu loh. Nah, sehingga Tuhan, bahkan Tuhan Yesus Kristus tidak perlu kita bela. Tuhan Yesus Kristus yang membela kita. Kita mohon kepada Tuhan. Itu kalau kita memiliki Tuhan yang benar. Nah, kalau Tuhan yang masih perlu dibela-bela begitu, itu berarti Tuhan yang tidak maha kuasa. Masih perlu dibela-bela oleh umatnya. Iya toh? Kesimpulannya kan begitu. Jadi kalau dia tidak dibela, maka keyakinan kepada Tuhan itu tidak tegak. Nah, itu artinya itu tidak maha kuasa. Kalau Tuhan maha kuasa, otomatis, serius loh saya berkata, kalau Tuhan itu maha kuasa, otomatis Tuhan itu akan menampakkan kuasanya untuk menolong kita. Nah, kalau kita tidak ditolong sesuai dengan apa yang difirmankan, dijanjikan oleh Tuhan,
ya berarti Tuhan tidak maha kuasa. Jangan berkata bahwa loh kok ada orang-orang yang mati syahid. Kalau orang-orang yang mati syahid itu memang dikehendaki Tuhan untuk menerima, itu anugerah loh, dikatakan seperti itu. Karunia penderitaan itu karunia. Makanya kalau orang tidak diberi karunia penderitaan, ada ayatnya loh itu saudara ya. Jangan takut untuk menderita karena Kristus. Menderita karena Kristus itu karunia. Nah itu. Nah ayatnya ada di Roma pasal 12 ayat 19. Saya baca untuk saudara. Jadi pembalasan itu bukan hak kita ya. Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, kepada murka Elohim, kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah dengan demikian, maka ketika kita mencermati apa yang terjadi akhir-akhir ini, kalau salib itu dihina orang atau dituduh orang, dicemooh orang, atau dikatakan orang, dinyatakan bahwa salib itu berisi jin kafir, kita tidak usah marah ya, introspeksi saja kepada hidup kita. Memang kita memperlakukan salib sampai digunakan oleh setan untuk memerangkap manusia, atau itu adalah sebuah wacana kebencian ya kepada lambang kekristenan. Kalau itu sebuah pernyataan kebencian, ya biarkan saja. Kita tidak usah membalas apapun, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Dan kalau kita mendoakan supaya orang yang mengucapkan itu diselamatkan oleh Tuhan, lu serius saya berkata, mari kita berdoa supaya orang itu diselamatkan oleh Tuhan. Wah sekarang ini keselamatan dari Tuhan itu diberikan kepada bahkan orang-orang aneh ya, itu dengan cara Tuhan sendiri. Ada sebetulnya diam-diam Rasul Paulus di zaman kita, zaman perjanjian baru ini yang terjadi, hanya tersembunyi saudara ya. Saya ketemu beberapa dari mereka itu, makanya saya tidak intinya mengajak saudara berdoa, mendoakan dengan sungguh-sungguh supaya kita sempurna seperti Bapa yang di surga sempurna. Itu perintah Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mengasihi, ya Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna, yang memberikan matahari, hujan, panas, memberikan berkat-berkatnya dengan adil kepada orang jahat maupun kepada orang baik. Wow, berdoa supaya kita dapat melakukan hal ini. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dalam perenungan terakhir untuk memahami tentang salib ini kepada saudara-saudara sekalian, saya wujudkan dalam susunan kalimat bunyinya begini: benda salib tidak boleh diberhalakan. Tentang orang-orang yang menghina salib justru harus dengan belas kasihan didoakan supaya diselamatkan Tuhan. Saudara setuju? Saya ulangi, benda salib tidak boleh diberhalakan. Tentang orang-orang yang menghina salib justru harus dengan belas kasihan didoakan supaya diselamatkan Tuhan. Tuhan dipuji. Mari kita berdoa syafaat, termasuk mendoakan nama-nama yang harus masih didoakan dalam minggu ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pemahaman yang luar biasa dan firman Tuhan yang sebetulnya secara kemanusiaan cukup berat bagi kami. Tapi kami mengucap terima kasih, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang mengambil rupa manusia memerintahkan kepada kami supaya kami menuju kepada kesempurnaan, yaitu kesempurnaan Bapa di surga, karena Bapa adalah sempurna, dan itulah yang selalu kami doakan. Kami mohon Tuhan memberi kemampuan kepada kami sehingga menghadapi ombak dunia ini yang sedemikian riuh dan sedemikian luar biasa, tapi biarlah bersama dengan Tuhan kami terus dapat beriman teguh dan menghidupi setiap hukum-hukum Tuhan, dalil-dalil yang Tuhan berikan, sehingga hidup kami makin berhasil di hadapan Tuhan. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami dan juga kota-kota di mana kami tinggal. Kami mohon kesejahteraan,
supaya kami terus dapat hidup nyaman memuliakan Tuhan dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, dan sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Alni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Miske Tombek Sutikno Hadiwijaya, semuanya di Purwodadi. Untuk saudara kami anak Alekio Hanuwibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati di Semarang, kami mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesembuhan, bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan tapi yang bersama dengan kami mengharapkan kesembuhan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melakukan saja firman Tuhan, kami tekun berdoa, selebihnya kasih karunia Tuhan yang menyembuhkan, menyempurnakan kami semua. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini. Kami mohon Tuhan yang memberikan jalan keluar, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan segala yang kami kerjakan sesuai dengan janji Tuhan, baik pekerjaan sehari-hari kami, juga pelayanan kami onsite maupun online. Kami mengucap syukur, dengan ini kami semakin Tuhan bawa, makin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Tetap kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Hari Senin sampai Sabtu ada terus setiap hari. Juga ada doa pagi pada jam 5 pagi dengan tema yang berbeda. Silahkan masuk pada jam-jam live streaming. Tapi kalau saudara terlambat, saudara masih tetap bisa mendengarkan renungan kami ini dengan membukanya di arsip channel kami. Setiap renungan dapat dibuka didengarkan kembali setelah tayang tentu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.